Oke, tema kita tubuh, jiwa, dan roh. Banyak sekali teolog-teolog tidak mengakui bahwa ada trikotomi di dalam tubuh manusia. Namun, mereka lebih ke tubuh dan jiwa saja. Atau tubuh dan roh saja, atau mereka bingung namanya apa. Karena Alkitab terjemahan LAI maupun terjemahan bahasa Inggris seringkali menggunakannya dengan bertukar-tukar, ya. Itulah sebabnya saya selalu berkata, kalau Anda mempelajari Alkitab sehari-hari hanya untuk perenungan pribadi, gunakanlah Alkitab terjemahan, tidak masalah. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, saya selalu merekomendasikan LAI, karena itu sesuai dengan kultur dan konteks orang Indonesia. Namun ketika Anda menggunakan yang lain, boleh nggak? Seperti ILT atau Dunia Baru, segala macam itu ya. Saya tidak menyarankan, karena ada di situ penerjemahan yang dipaksa sesuai dengan dogma, ya, dengan dogma si penerjemahnya. Sedangkan LAI lebih ke kontekstual, konteks budaya Indonesia. Makanya saya lebih merekomendasikan LAI, walaupun banyak sekali kekurangan. Ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam terjemahan LAI. Nah, anyway, yang bahasa Inggris bagaimana? Yang bahasa Inggris juga banyak salah, karena di zaman Alkitab itu diterjemahkan pertama kali oleh Martin Luther ke dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa Latin, itu pemahaman teologis saat itu sudah jauh lepas dari Taurat. Karena apa? Karena orang Yahudinya aja udah hampir nggak ada, udah nggak jelas di mana. Mereka udah terserahkan kemana-mana. Dan mereka sudah tidak mengakui kalender-kalender Ibrani dan semua tradisi yang ditulis dalam Taurat, bukan Talmud ya, tapi Taurat. Nah, jadi begitu ya, ini sebagai pengantar supaya Anda juga jangan kaget ketika nanti Anda akan menemukan hal yang berbeda. Nah, kebanyakan teolog-teolog di zaman ini menggunakan naskah-naskah terjemahan untuk membuat dogma mereka, sehingga terjadi kerancuan nanti. Ya, kita sekarang masuk kembali ke dalam tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu gambarnya itu ya. Oke, kita lihat dulu ini tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Anda membaca di dalam Kejadian 2 ayat 7, kita buka sama-sama dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ya. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat, Tuhan itu membentuk manusia dari debu tanah. 1. Mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. 2. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ada satu terjemahan kata nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, kata nafas ini kan kita ngambil dari bahasa Arab. Nah, kalau di dalam Islam teologinya sangat kacau ya, antara tentang apalagi tentang manusia, sangat kacau sekali. Ya, karena apa? Karena mereka dulu nabinya kan tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka hanya baca bahasa Arab dan buta huruf pula. Jadi mereka bingung. Nah, kata nafas ini adalah dari bahasa Arab. Coba kita lihat di dalam The Net Bible. Kejadian 2 ayat 7. The Lord God formed the man from the soil of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Yeah, the breath of life. And the man became a living being. Lihat, ada form the man from the soil, ya. Terus ada the breath into his nostril, the breath of life, dan ada living being. Nah, sampai sini kita akan melihat hal yang biasa saja. Tapi begitu kita lihat di dalam bahasa aslinya,
Lihat, ternyata ada 3 bagian di situ. Ya, pertama hak Adam. Ya, hak Adam itu dari hak Adamah, ya dari tanah. Hak Adam dari hak Adamah. Ya, 1. Kemudian 2, ada nismat khayah. Nismat khayah, the breath of life. Nismat khayah ini lengkapnya itu sebenarnya nismat ruah khayah. Ya, saya tidak akan panjang lebar di sini karena ada di kelas apologetik, nanti Anda bisa ikut. Bahwa ketika ada bilang nismat khayah, khayah itu hayat ya, ilmu hayat, ilmu hidup. Nah, dalam bahasa Arab jadi ilmu hayat. Ada Siti Nur Hayati. Nah, itu Siti itu suci ya, hidup yang suci kan, Siti Nur Hayati, cahaya yang suci, hidup cahaya yang suci, Siti Nur Hayati. Nah, itu kan masih seperti itu. Nismat hayah. Nah, itu nismat hayah. Hayah itu dari kata hidup. Lengkapnya adalah nismat ruah hayah. Nanti ya di ayat-ayat yang lain selalu bilang nismat ruah hayah. Karena ini berasal dari Allah sendiri, dari Elohim, nismat ruah hayah. Kemudian yang ketiga, maka manusia ya menjadi nefes hayah. Ya, manusia menjadi nefes hayah. Nah, nefes maka bernafas itu, kata nefes, nafas itu tadi ya, yang jadi kata nafas di dalam bahasa Arab. Jiwanya orang, nah itu jadi nefes. Sehingga kalau kita bilang Adam dari Adama itu adalah tubuhnya, nismat ruah hayah adalah rohnya, sementara nefes hayah adalah jiwanya. Itu ya. Kemudian kita akan lihat sekarang, lihat ya, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Tadi ada Net Bible, the breath of life. Kalau Anda buka ada nismah, the breath. The Hebrew word nismah itu yang paling atas itu ya. Itu seringkali bercampur, bertukar dengan nefes. Tetapi sebenarnya dipisahkan antara nismah hayah dengan nefes hayah. Ya, karena nismah ruah hayah itu selalu nifas ruah, nafasnya Elohim. Sedangkan kalau nefes itu punyanya manusia. Nah, sedangkan kalau saudara lihat, kata nismah tadi ya. Tapi kemudian kalau kita lihat dari living being ini sering terjemahkan dengan jiwa. Jadi kalau tadi, ulangi, kalau hadamah itu adalah tubuhnya, hadamah ya dari tanah, dari from the ground ya. Kemudian kalau bilang nismah ruah hayah itu adalah rohnya, kemudian adalah nefes hayah. Nefes itu adalah jiwanya. Gitu ya. Sekarang kita lihat dari tubuhnya dulu, tubuh manusia. Inilah tubuh manusia itu dalam bahasa Inggris body, ya, the body. Nah, di dalam bahasa Ibrani share, dalam bahasa Yunani soma. Ya. Ingat di dalam Matius 10 ayat 28, jangan takut kepada yang sanggup membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Ya. Takutlah kepada yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Jadi Tuhan Yesus membedakan antara tubuh dengan jiwa. Loh, rohnya kemana? Nanti ya. Sementara kita bertanggung jawab atas tubuh dan jiwa kita. Manusia itu bertanggung jawab atas tubuh dan jiwa kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan jiwa kita nanti yang dihakimi. Ya. Jadi manusia itu bertanggung jawab sama tubuh dan jiwa. Rohnya itu bukan urusan kita. Mengapa? Ya nanti ya. Itulah sebabnya di dalam Matius 10 ayat 28, kita buka saja pelan-pelan ya, supaya jangan Matius 10, start. Matius 10 ayat 28. Ya, do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesianya. Okay. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ada tubuh dan jiwa. Ya, kita sudah dapat 2.
Nanti kita akan kembali ke sini lagi. Lihat, jadi di dalam bahasa aslinya pun kata body dari kata soma, itu lingkaran merah yang pertama. Kemudian kata soul dari kata suhe, ya kata suhe, itu lingkaran merah yang kedua. Body atau soma, soul itu suhe, ya dibedakan. Lihat, ini semua tentang kata soma, body, body, body. Body itu dibedakan dengan flesh, ya kedagingan. Flesh, jangan samakan body dengan flesh. Flesh itu nanti dari kata sarks atau sarka, sarki, ya sarks itu ya. Tapi body di sini dari kata soma, ya body. Nanti body itu tubuh secara utuh. Sarks itu adalah adjektifnya, sifatnya, kedagingan. Makanya di dalam Yohanes 1, firman itu, logos itu menjadi sarks, ya, bukan menjadi body. Logos itu menjadi sarks, bukan menjadi antropon. Antropon itu manusia, tapi menjadi sarks. Artinya apa? Yesus itu ketika turun ke dunia, dia punya hawa nafsu loh. Dia punya sarks. Sarks itu nanti disamakan dengan tesuka. Anda bisa ikuti video saya tesuka, ya, di video yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke psyche atau soul atau jiwa atau nefes tadi. Ya, inilah soul, nefes atau psyche. Ini saya secara ringkas ya, karena waktu kita terbatas. Nanti Anda lengkapnya bisa ikut kelas apologetik saya, yaitu lebih lengkap. Anda lihat di dalam Imamat 4 ayat yang pertama, Imamat 4 ayat yang kedua dan Yesaya 18 ayat yang keempat. Di situ ada tentang dosa dan tentang jiwa. Ya, ada hamartia. Yang bisa berdosa adalah jiwa kita. Ya, yang bisa berbuat dosa, yang melakukan dosa itu adalah jiwa kita. Itulah sebabnya jiwa kita nanti yang dihakimi, bukan tubuh kita, karena tubuh kita nanti jadi debu tanah. Dari debu kembali kepada debu, kan? Nah, firman Tuhan berkata, tetapi jiwa kita yang dihakimi, yang bertanggung jawab. Jadi tadi Yesus berkata, janganlah takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Yang dapat membunuh tubuh tidak dapat membunuh jiwa, tapi takutlah kepada yang dapat membunuh keduanya. Mati jadi tanah, dan juga jiwanya pun mati kekal, ya dimasukkan ke dalam api neraka, dihakimi dan dimasukkan ke neraka. Nah, jiwa kita nanti dihakimi. Nah, kalau saudara di Imamat 4 ayat 2, bahwa yang bisa berbuat dosa itu memang jiwa. Ya, dalam bahasa Yunani Septuagintanya itu adalah suhe, ya. Nah, kita lihat di dalam bahasa Ibraninya nefes. Jadi jiwa di dalam bahasa Ibraninya adalah nefes, di dalam bahasa Yunaninya adalah suhe. Ya, balik lagi kita sudah dapat tubuh yaitu soma atau ser. Kemudian kita ada jiwa, dalam bahasa Ibraninya adalah nefes, dalam bahasa Yunaninya adalah suhe. Ya. Ini ya. Kemudian Yakobus 5 ayat 19 sama, ya, yang berdosa itu apa? Jiwanya, yang kita selamatkan jiwanya dari dosa, ya, jiwanya. Baik lagi, jadi dosa itu selalu berkaitan dengan jiwa, nggak ada kaitannya dengan roh atau dengan tubuh, selalu dengan jiwa. Kita berdosa kepada tubuh kita, ya, tapi apa yang berdosa apa? Jiwanya, karena jiwa itu yang memutuskan kita mau berdosa atau tidak. Nah, lihat ini. Balik lagi Matius 10 ayat 28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell. Ya. Jadi ada dua, ya, ada soul, body, ada tubuh, ada jiwa. Nah, coba lihat di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kalau Anda lihat di dalam dogma banyak gereja bahwa binatang itu nggak punya jiwa. Oh, punya, ya. Ini ayatnya jelas nih, Imamat 17 ini tentang binatang, ya. Waktu kita itu nggak boleh, kenapa kita nggak boleh makan darah? Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Kalau saudara buka Imamat 17 ayat 11 itu, ya, di Perjanjian Baru, karena nyawa makhluk kita nggak boleh makan darah. Kenapa? Karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Makanya kita nggak boleh makan darah. Itulah sebabnya dalam teologi Pentakosta, karismatik, dan Advent, ya, kita nggak boleh makan darah karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Itu seperti itu.